Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan tentu juga peluang untuk berbagi dan memperoleh informasi yang baik. Eh, Kali ini kita akan berbagi informasi tentang tips and trick untuk membuat judul. Sederhananya, judul itu penting, bahkan penting sekali, karena judul adalah jendela atau pintu masuk ke dalam sebuah artikel penelitian, entah itu artikel yang digunakan untuk jurnal, ataupun juga yang digunakan untuk skripsi ataupun proposal penelitian. Kalau boleh diilustrasikan, judul itu sama halnya seperti rumah, jendela masuk. Perspektif seorang tamu akan isi rumah acap kali itu bisa diukur atau dilihat dari pintu masuknya. Apakah di situ ada cuci tangan misalnya, atau gagang pintunya di tempat yang benar, kemudian cara membuka pintunya apakah ke kiri atau ke kanan, itu menjadi hal penting dalam sebuah judul. Minggu lalu saya sudah membagikan kepada kalian tentang bagaimana atau membuat beberapa judul. Saya yakin kalian masih meraba-raba, menebak, atau bahkan ada yang melakukan copy paste dalam membuat judul. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana membuat judul itu, kemudian formula-formula apa saja yang harus ada dalam sebuah judul. Nanti kita akan melihat lebih dalam. Nah, untuk membahas itu, saya mengambil referensi salah satunya dari Enago. Enago ini adalah sebuah website atau situs yang berbagi informasi tentang penulisan artikel, baik itu translate artikel ataupun proofreading artikel. Di sini juga dibuat tentang bagaimana membuat sebuah artikel yang baik dan benar. Di samping Enago, kita juga akan mengambil referensi, ini sangat baik saya pikir, dari Sacred Heart University di United States. Ini nanti juga akan menjadi bahan kita untuk membuat atau menyiapkan sebuah penelitian, baik itu proposal maupun skripsi. Kita akan mulai atau startnya dari informasi yang dibagikan Enago ini. Kita lihat, ini ada sebuah video yang sudah disediakan oleh Enago tentang how to draft an attractive title for your research paper. Saya akan coba memutarnya. Video ini lebih kurang berdurasi sekitar 1 menit. Oke, saya yakin
ada yang masih bertanya-tanya, khususnya yang bukan dari prodi Tadris Bahasa Inggris, yang dari PAI tentunya masih bingung tentang apa yang dijelaskan oleh video tadi. Oke, saya akan coba jelaskan bahwasanya dalam sebuah judul itu idealnya adalah mengandung empat hal. Yang pertama, judul itu harus bisa memprediksi isi. Artinya, dari judul itu nanti kita bisa mengukur atau melihat apa isi yang akan dibahas dalam proposal atau skripsi itu. Berikutnya, judul itu juga harus mencerminkan atau membuat orang tertarik untuk membaca. Artinya pembaca atau penguji, supervisor atau pembimbing itu tertarik untuk membaca artikel itu atau skripsi itu. Itu dari sebuah judul. Jadi orang bisa menilai eh, isi atau konten skripsi itu dari judul yang diusulkan oleh si mahasiswa. Kemudian yang ketiga, judul itu adalah refleksi dari cara penulisan. Artinya, dari cara membuat judul kita bisa melihat kualitas tulisan si penulis. Misalnya apakah tulisannya bagus, baik, atau mungkin buruk sekalipun, jadi bisa dilihat dari sebuah judul. Nah, judul itu juga yang keempat, poin keempatnya, itu harus mencerminkan sebuah keyword atau gambaran kata kunci dari keseluruhan yang akan dibahas dalam sebuah judul. Nah, jadi judul terdiri dari 4 poin itu. Pertama, untuk memprediksi isinya. Kemudian judul itu bertujuan untuk membuat orang tertarik, reader atau pembaca tertarik, atau supervisor tertarik. Yang ketiga adalah refleksi dari cara penulisan si penulis dalam menulis proposal atau penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah sebuah kata kunci. Jadi, judul itu juga adalah gambaran kata kunci dari tema besar yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Nah, sekarang kalian sudah menyiapkan 3 judul itu, maka judul itu dibuat ke dalam form ini. Oke. Nanti diukur pertama, apakah judul itu yang kalian buat itu misalnya penelitian tentang penggunaan metode pembelajaran A di kelas A di MTSA. Nah, kemudian kalian lihat apakah judul itu dapat memprediksi kontennya, apakah dia menarik, kemudian apakah refleksi dari gaya kepenulisannya, kemudian apakah judul itu terdiri dari keyword. Jadi, judul yang kalian buat nanti dibuat ke dalam format ini ketiga-tiganya. 1, 2, 3. Kemudian diconteng misalnya, apakah memprediksi konten? Ya. Interesting tidak? Menarik tidak? Kalau iya, jawabnya iya. Kalau tidak, jawab tidak. Kemudian apakah judul itu adalah gambaran kata kunci dari hal yang akan kalian bahas? Maka diconteng iya. Kalau iya, tidak, maka tidak. Dari sini nanti, dari 4 kriteria ini, maka kalian akan mengetahui ternyata, judul saya ini sebenarnya menarik untuk saya teliti selanjutnya, karena dia sudah memprediksi kontennya kemana, dan ini menarik sekali bagi pembacanya atau bagi yang membacanya. Kemudian apakah ini refleksi dari keinginan penulis, refleksi dari gaya menulis, atau dia adalah kumpulan dari sebuah kata kunci keseluruhan isi atau tema besarnya. Oke, berikutnya kita akan membaca atau melihat
tips for writing an effective research paper title. Di sini dilihat, make sure your research title describe topik, kemudian method, sample, and pastinya adalah result atau isi, kesimpulan, ataupun temuan. Nah, jadi judul harus setidaknya mengandung 4 poin ini. 1, topik. Yang kedua, metode atau metode. Yang ketiga, sampel. Dan yang keempat adalah hasil penelitian. Sebagai contoh, meditation make nurse perform better ini adalah hasil. Kemudian metodenya, a qualitative study ini adalah metode. Kemudian topiknya adalah mindfulness meditation. Kemudian sampelnya dibuat di sini adalah German nurse students. Jadi dia ini adalah sampelnya, ini adalah topik besarnya, ini adalah metodenya, kemudian yang ini adalah hasil atau ekspektasi dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Kemudian hindari ya kata yang tidak perlu atau istilah-istilah yang tidak perlu. Nah, dalam beberapa kasus bisa dilihat misalnya menggunakan sebuah singkatan. Nah, itu juga harus dihindarkan. Misalnya SMP, maka ditulis sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas, dan seterusnya. Kemudian, yang terpenting, judul juga terdiri dari 5 sampai 15 kata. Artinya, tidak boleh kurang dari 5 kata dan tidak boleh lebih dari 15 kata. Boleh lebih sebenarnya, tapi idealnya adalah 15 kata. Nah, ini yang terpenting. Jika judul ini disiapkan untuk university assignment atau ini adalah skripsi atau untuk academic journal, untuk artikel, maka pastikan judulnya memenuhi standar penelitian yang sudah ditetapkan oleh fakultas, khususnya di fakultas atau universitas tempat kalian kuliah atau belajar. Ini penting sekali, artinya walaupun kita sudah mengacu kepada poin 4 standar ini, yang terpenting adalah dari hal itu juga mengikuti cara penulisan dan kiat-kiat yang sudah disiapkan oleh fakultas atau panduan penulisan skripsi yang sudah disiapkan oleh fakultas. Oke, jika sudah sampai pada tahap ini, berikutnya kita akan melihat di referensi berikutnya. Ini adalah beberapa parameter atau alat ukur yang bisa digunakan untuk membuat sebuah riset paper atau judul penelitian. Pertama, harus menjelaskan tujuan penelitian, the purpose of the research, atau tujuan penelitian. Kemudian, periksa naratif tone. Misalnya, naratif tone itu nadanya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu hal yang paling baik adalah konsultasi. Kalau untuk intonasi judul itu adalah konsultasi. Pastikan konsultasi ke dosen yang benar atau ke dosen yang tepat. Jangan asal, misalnya kalian dari bahasa Inggris, konsultasinya ke dosen yang ngajar syariah. Atau minimal setidaknya kalau kalian dari fakultas tarbiyah, ya konsultasinya ke dosen yang di fakultas tarbiyah. Jika sudah, maka nanti insya Allah kalian akan mendapatkan judul-judul yang benar-benar bisa menjadi bahan untuk skripsi ataupun penelitian ataupun untuk jurnal. Nah, menjadi tambahan bahwa judul itu juga harus mengindikasikan subjek
dan scope dari penelitian. Kemudian avoid using abbreviation atau hindari menggunakan singkatan-singkatan. Kemudian yang ketiga, gunakan kata yang positive impression. Misalnya gini apa ya? Sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Misalnya banyak contoh-contoh. Nanti bisa saya lihatkan di mana mencari contoh judul penelitian yang baik dan benar. Sama dengan yang sebelumnya, judul itu dibatasi antara 10 sampai 15 atau 7 sampai 15 kata. Ini adalah beberapa contoh judul. Nah, menjadi perhatian bahwasanya kita juga harus move on dari gaya-gaya penulisan-penulisan yang di zaman-zaman dahulu. Misalnya, penelitian saat ini, tahun 2021, ya jangan meniru judul-judul di tahun 1990-an, artinya yang terdahulu. Nanti saya akan contohkan bagaimana membuat judul-judul yang kreatif dan unik bagi skripsi kalian. Oke, jika judul sudah ditemukan, maka hal pertama yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat pendahuluan. Nah, penting bagi peneliti atau calon peneliti untuk membuat pendahuluan itu adalah mencari referensi yang sesuai, yang sama. Nah, saya akan menunjukkan beberapa tempat untuk mencari referensi. Di sini, coba kita lihat. Ini ada Universitas Jember. Dia adalah repositori kampus, tapi isinya dapat dibuka alias open access. Artinya akses terbuka, bisa di-download. Artinya bisa dilihat bagaimana cara penulisan yang ada di kampus-kampus seperti Universitas Jember. Selain itu, ada juga dari kampus UIN Malang. Ini juga terbuka. Nanti kalian bisa lihat di sini, misalnya pendidikan madrasah ibtidaiyah atau PAI misalnya. Bisa dilihat di sini apa saja yang judul-judul yang dibuat oleh mereka, isinya seperti apa, ini bisa dibuka dengan free. Nah, bagi kalian yang mahasiswa bahasa Inggris, maka referensinya 90% wajib berbahasa Inggris. Oke, kita konsisten yang bahasa Inggris, referensinya wajib artikel, skripsi berbahasa Inggris, tidak berbahasa Indonesia. Oke, di mana kita mendapatkan? Salah satunya di DOAJ. Nah, di sini ada Open Access Journal and Article. Klik artikel, nanti dicari penelitian yang diinginkan. Oke. Jika sudah, selanjutnya selain DOAJ, nanti diklik misalnya kalian membahas kurikulum, maka akan muncul artikel-artikel yang tentang kurikulum. Misalnya kurikulum apa? Misalnya kurikulum 2013 atau K13 misalnya. Nanti bisa dilihat di sini kurikulum 13 misalnya. Oke. Nah, di samping itu bagi kawan-kawan yang dari Fakultas PAI juga bisa menggunakan misalnya Garuda ID. Garuda ID ini bisa garuda-brin.co.id. Nanti didapatkan di sini judulnya masing-masing. Artikel, klik artikel, nanti diklik. Misalnya judul artikelnya kurikulum 2013 misalnya. Maka akan muncul kurikulum 2013. Oke. Dan yang terakhir adalah Google Scholar. Oke. Google Scholar. Dapat diambil di sini. Oke. Nanti didapatkan di sini Google Scholar. Nah, saya akan periksa masing-masing judul kalian. Nah, untuk tugas minggu depan, saya minta semuanya untuk membuat atau mendownload
masing-masing 5 referensi bagi setiap judulnya. Artinya, kalian punya 3 judul, masing-masing judul itu diambil atau di-download 3 referensi. Oke, tugasnya buat 5 referensi untuk masing-masing judul. Oke. Ingat, tugasnya buat 5 referensi untuk masing-masing judul. Jika ada pertanyaan terkait penulisan judul ataupun tentang bagaimana mencari referensi, silakan tinggalkan komentar di kolom YouTube ini. Saya yakin banyak sekali hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Nanti diskusikan atau kita diskusikan di kolom komentar. Setelah ini nanti juga akan kita bahas dalam via Zoom nanti setelah ini. Oke, demikian materi untuk minggu ini. Insya Allah minggu depan kita akan tatap muka melalui Zoom. Jadi pastikan tugasnya 5 referensi ini dikumpulkan oleh masing-masing kalian. Artinya kalau masing-masing judul 5 referensi, maka wajib ada 15 referensi di dalam file kalian. Oke? Dan khusus untuk mahasiswa Fakultas Tadris Bahasa Inggris, maka tugasnya atau referensinya wajib berbahasa Inggris. Artinya bisa dari jurnal, bisa dari skripsi, bisa dari tesis, bisa dari disertasi, tapi judulnya berbahasa Inggris. Itu untuk TBI. Sedangkan untuk yang berbahasa atau anak PAI, jurusan PAI, 4 judul berbahasa Indonesia dan 1 judul berbahasa Inggris. Ingat, 4 judul berbahasa Indonesia, sedangkan 1 judul berbahasa Inggris. Artinya, ada 12 judul referensi dalam bahasa Indonesia dan 3 judulnya dalam berbahasa Inggris. Oke, demikian. Semoga tetap sehat dan apa yang sedikit yang saya bagikan ini bisa menjadi ilmu bagi kalian. Tentunya kita harus sering banyak membaca dan belajar. Oke, tetap jaga kesehatan. Yang lagi di kampung jangan lupa bantu selalu orang tua mumpung masih ada kesempatan. Demikian kita tutup kelas ini dengan Allahumma biqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.